Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmania Utami Al-Muhajir, NIM 1119104 dari kelas HKIC. Di sini, saya akan mereview materi yang sudah diajarkan pada mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, yakni dari materi 4, RPS ke-4 sampai RPS ke-9. Pada RPS ke-4 sendiri membahas tentang peradilan masa pra-Islam, dan RPS ke-9 sendiri membahas tentang peradilan masa Turki Utsmani. Yang mata kuliah SPI ini atau Sejarah Peradilan Islam ini diampu oleh Bu Uswatun Hasanah. Langsung saja, yang pertama yakni RPS ke-4 Peradilan Masa Pra-Islam. Peradilan Masa Pra-Islam yang dibagi dengan 6 submateri. Pada materi yang pertama, yakni peradilan pertama dalam catatan sejarah, yakni pada masa salah satunya pada masa Nabi Adam, di mana terjadi masalah keluarga dan bernegara, di mana pada masa tersebut Qabil dan Habil tidak setuju dengan keputusan Nabi Adam, keputusan ayahnya untuk kawin silang antar bersaudara, antar kembaran. Dan Qabil pun mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Mahkamah Agung, di sini Nabi Adam sendiri. Kemudian dari Nabi Adam mengeluarkan keputusan yang bunyinya bahwasanya barang siapa yang terbakar api dari langit, maka dia yang dapat menikah dengan kembarannya Qabil. Untuk yang kedua, yakni peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno, yang menurut saya sendiri sudah lumayan terstruktur. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya lembaga peradilan yang sudah terorganisir dan terdapat undang-undang yang dilaksanakan oleh qadhi atau hakim di negara-negara tersebut. Kemudian, untuk yang ketiga, yakni kondisi Arab Jahiliyah. Kondisi Arab Jahiliyah dapat kita bahas dalam hal ekonomi, sosial, ataupun dalam hal hukumnya. Untuk yang pertama, dalam hal ekonomi, untuk masyarakat yang hidup di desa, mereka bermata pencaharian dalam hal peternakan ataupun pertanian. Untuk masyarakat yang hidup di kota, mereka bermata pencaharian sebagai pedagang. Kemudian dalam hal sosial mereka hidup nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka juga menganut paham kesukuan, prinsip fanatisme kuat, merendahkan perempuan dan lain-lain. Kemudian untuk hukum sendiri mereka menggunakan hukum adat sebagai sumber hukum. Kemudian yang keempat yakni peradilan pada masa Arab Jahiliyah, yakni masyarakat Arab pada masa ini belum memiliki bentuk dan sistem peradilan yang mapan. Namun mereka sudah memiliki qadhi untuk menyelesaikan masalah. Jadi masyarakat Arab Jahiliyah dalam menyelesaikan masalah menggunakan hukum adat atau tradisi yang berlaku di masing-masing kabilahnya. Kemudian untuk submateri yang kelima, yakni macam-macam peradilan pada masa pra-Islam yang terbagi menjadi lembaga kehakiman, dan ihtikan, dan qur'ah, yakni paranormal dan undian, kemudian dewan madzolim. Untuk yang keenam, submateri yang keenam, yakni kelemahan peradilan pada masa pra-Islam. Kelemahannya beberapa di antaranya itu keputusan masih bersifat subjektif, kemudian keputusan tidak bersifat mengikat, kemudian orang yang bersengketa tidak harus hadir dan tidak harus menerima keputusan-keputusan yang diberikan. Kemudian RPS yang kelima, yakni membahas tentang peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah terjadi setelah Nabi hijrah di Madinah, di mana di kota Madinah banyak umat Islam, banyak orang yang sudah beragama Islam, dan kondisi Madinah pun relatif stabil. Nabi Muhammad menjadi pemimpin di kota Madinah sekaligus menjadi hakim pertama dalam Islam, di mana dalam penyelesaian masalahnya beliau berdasarkan pada apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepadanya, yakni Al-Quran. Piagam Madinah menjadi undang-undang tertulis yang mengatur tentang hubungan sosial politik masyarakat baru di Madinah. Sumber hukum yang digunakan pada masa Rasulullah adalah wahyu Allah, yakni Al-Quran, dan ijtihad Nabi sendiri. Di mana ketika Nabi berijtihad dan melakukan kesalahan, biasanya Allah langsung menurunkan wahyu, yakni ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran kepada
Nabi Muhammad. Contoh perkara yang pernah terjadi pada masa Rasulullah adalah khiyar dalam pernikahan, di mana Hansa binti Jadam mengadu pada Nabi tentang bapaknya yang berniat untuk menikahkannya kepada laki-laki yang tidak ia sukai. Kemudian Nabi pun membatalkan pernikahan tersebut karena calon mempelai perempuan tidak menyukai suaminya atau tidak menyukai calon mempelai laki-laki. Kemudian kekuasaan kehakiman dalam Islam dibagi menjadi 3, yakni kekuasaan al-qadha, yang kedua kekuasaan al-hisbah, dan yang ketiga adalah kekuasaan al-madzalim. Kemudian untuk RPS yang ke-6 membahas tentang peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin di sini akan dibahas yang pertama, peradilan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, beliau menyerahkan urusan peradilan kepada Umar bin Khattab. Dan Khalifah Abu Bakar lebih sibuk untuk mengurusi peperangan-peperangan dalam membasmi kaum murtad. Pada masa Abu Bakar, urusan peradilan masih bersatu dengan kepala wilayah, sehingga pelaksanaannya menjadi tumpang tindih. Kepala negara pada masa Abu Bakar bertindak sebagai orang yang memutuskan perkara dan orang yang memutuskan putusan atau orang yang melaksanakan putusan ataupun eksekusi. Kemudian untuk peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin yang kedua, yakni peradilan pada masa Umar bin Khattab. Di sini terjadi pengangkatan qadhi guna ditempatkan di suatu daerah untuk menyelesaikan masalah peradilan di daerah-daerah tersebut. Pada masa pemerintahan Umar, beliau membentuk Dewan Fatwa guna memberi fatwa hukum Islam kepada orang-orang yang membutuhkan, dan lembaga ahdad untuk melindungi masyarakat dari segala hal yang mengganggu ketertiban. Umar bin Khattab juga menggunakan sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal atau pelaku jinayah lainnya. Untuk yang ketiga, yakni peradilan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Beliau pun juga mengikuti peradilan yang dibuat oleh Umar bin Khattab, yakni menggunakan qadhi di suatu daerah demi terciptanya keamanan, demi terciptanya kebenaran. Kemudian yang keempat, yakni peradilan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni beliau tetap juga mengikuti khalifah sebelumnya, yakni memberlakukan qadhi di daerah-daerah dan berpesan agar qadhi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Khulafaur Rasyidin dalam menyelesaikan masalah peradilan yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Untuk materi berikutnya yang akan saya bahas yakni RPS ke-7, yakni peradilan pada masa Bani Umayyah. Sebelum membahas tentang peradilan pada masa Bani Umayyah, baiknya sedikit dibahas tentang sejarah terbentuknya Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah berdiri dengan latar belakang adanya peristiwa tahkim pada Perang Siffin, di mana mereka menuntut darah Khalifah Utsman bin Affan dari orang-orang yang telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan pemimpin pertamanya yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa Bani Umayyah, dalam urusan peradilan, mereka menempatkan qadhi dalam penyelesaian masalah. Namun, para qadhi yang diangkat pun memiliki wewenang yudikatif secara umum. Para qadhi dalam menyelesaikan masalah tidak bisa berdiri sendiri, karena keputusan-keputusan yang mereka keluarkan akan ditinjau kembali oleh penguasa politik. Ciri peradilan pada masa Bani Umayyah adalah hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas ataupun ijma. Kemudian yang kedua, lembaga peradilan belum dimengaruhi oleh penguasa. Untuk yang ketiga, putusan-putusan hakim belum dibukukan secara sempurna. Kemudian di sini kita akan membahas tentang instansi dan tugas kekuasaan kehakiman pada masa Bani Umayyah yang dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, yakni al-qadha, yakni tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Untuk yang kedua, yakni al-hisbah, yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Untuk yang ketiga, yakni al-nadhar fi al-madzalim, yang dapat bertugas untuk mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Hakim yang terkenal pada masa Bani Umayyah adalah Sura'i, Amir bin Surah bin Asy-Sya'bi, Ijaz, dan Salim bin
Athos. Salah satu kasus yang pernah diselesaikan oleh Salim bin Athos adalah kasus Ibnu Futais yang keberatan karena tidak dihadirkannya saksi pada proses peradilannya. Kemudian untuk materi berikutnya yang akan dibahas adalah RPS ke-8, yakni peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi dengan merapuhnya sistem internal dan performance atau penampilan dari kekuasaan Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Bani Abbasiyah pun merasa lebih baik dari Bani Umayyah, merasa lebih berhak dari Bani Umayyah karena mereka secara nasab, secara keturunan lebih dekat dengan Nabi. Pada masa Abbasiyah, administrasi hukum dan peradilan dipusatkan pada Al-Qadhi Qudot, yakni hakim agung, di mana para hakim-hakim yang diangkat terdiri atas orang-orang terpelajar yang memiliki kredibilitas dan integritas terhadap hukum. Wewenang hakim pada masa dinasti Abbasiyah tidak hanya sekedar mengawasi perkara-perkara perdata dan pidana saja, tetapi juga berwenang dalam menyelesaikan masalah gugatan perkara, wakaf, dan penunjukan wali-wali. Dan hakim juga berwenang dalam wilayah kepolisian, kemudian berwenang atas kisos, baitul mal, madzolim, hisbah, dan percetakan mata uang. Pada masa dinasti Abbasiyah, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab madhab 4, yakni Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sesuai dengan madhab yang ia anut, sesuai dengan madhab yang para hakim anut. Organisasi kehakiman pada masa Daulah Abbasiyah mengalami perubahan, yakni dengan diadakannya jabatan penuntut umum atau kejaksaan dan instansi-instansi seperti Diwan Qadhi al-Qudah, yakni Mahkamah Agung, Qudah al-Aqli, yakni hakim provinsi, kemudian Qadhi al-Amsor, yakni hakim kota, terus kemudian As-Sultan al-Qadhiyah, yakni kejaksaan di ibu kota negara. Pada masa ini, kekuasaan peradilan sangat luas, meliputi kekuasaan kepolisian, wilayah al-madzolim, wilayah al-hisbah, pengawasan mata uang, dan baitul mal. Salah satu masalah dengan penyelenggaraan peradilan pada masa ini adalah ketika Khalifah Al-Mansur menyuruh pengawalnya membunuh Abu Muslim al-Khurasani dan Sulaiman bin Katsir. Al-Mansur juga menangkap pemimpin-pemimpin kelompok Rawandiyah dan memenjarakan 200 orang dari kelompok tersebut. Untuk materi berikutnya, yakni RPS ke-9, yakni peradilan pada masa Turki Utsmani. Di sini Turki Utsmani sendiri didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Turki Utsmani berdiri pada tahun 669 Hijriah. Akan tetapi negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yakni saat transisi dari negara Islam menjadi kekhalifahan Islam dan terus membela Islam, sehingga lembaran sejarahnya ditutup pada tahun 1337 Hijriah. Berdasarkan kedudukan syariat Islam sebagai sumber hukum, sejarah peradilan Turki Utsmani dalam garis besarnya dibagi menjadi 2 periode. Untuk periode yang pertama, yakni berlangsung sejak awal berdirinya kerajaan Turki Utsmani sampai adanya gerakan Tanzimat. Pada fase pertama ini, syariat Islam dijadikan satu-satunya sumber penetapan hukum di Turki Utsmani. Sehubungan dengan adanya madhab, yakni madhab Hanafi yang menjadi madhab resmi era Turki Utsmani, maka hal tersebut menjadikan bahwa madhab Hanafi dijadikan sebagai syariat, dijadikan sebagai pedoman hukum syariat Islam pada periode pertama ini. Untuk kemudian pada periode kedua, yakni setelah Tanzimat, di mana pada akhir periode Turki Utsmani, periode persoalan peradilan Islam, persoalan peradilan semakin banyak. Dan sumber hukum tidak hanya dari syariat Islam saja, tetapi dari sumber-sumber hukum yang berbeda. Kemudian, sedikit membahas tentang kodifikasi undang-undang perdata pada masa Turki Utsmani. Jadi, usaha nyata untuk mendapatkan ketentuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan negara baru terbentuk dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah.
yang dikodifikasikan pada tahun 1869 sampai 1876. Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah memuat tentang persoalan-persoalan muamalah, di mana latar belakang yang melandasi pemikiran kerajaan Turki Utsmani untuk menyusun majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yakni beberapa pendapat madhab Hanafi yang menyulitkan pemerintah Turki Utsmani untuk menerapkannya pada suatu permasalahan yang sedang mereka hadapi. Atas dasar tersebut, pemerintah Turki Utsmani meminta ulama untuk mengkodifikasikan fikih dalam madhab Hanafi tersebut dan memilih pendapat yang paling sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Sekian review 6 materi sebagai tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perilaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.